demi sebuah ambisi. Kau sikut sana, sikut sini, kau jilat sana, jilat sini. Tak peduli mereka yang tersakiti. Namun, naas, ujung-ujungnya kau juga masuk jeruji. Pada tanggal 9 Agustus 2019, KPK menetapkan Sumanto Damarputra sebagai buronan. Koruptor ini merugikan uang negara senilai 7,8 triliun rupiah. Diberitakan oknum tersebut memiliki dua kasus, yaitu kasus pertama adalah suap revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan pada 2014. Untuk kasus kedua, dikarenakan kasus kedua ini tidak dipublikasikan, sehingga kita tidak mengetahui untuk kasus kedua ini apa yang telah dia lakukan. Dan inilah barisan para koruptor. Pagi Pak, kedatangan saya ke sini saya ingin melaporkan bahwa adanya tindakan kasus korupsi senilai 7,8 triliun rupiah dengan atas nama Sumanto Damarputra. Apakah Bapak punya bukti yang kuat untuk menetapkan Sumanto Damarputra sebagai tersangka kasus korupsi dengan sejumlah uang tersebut? Tentu saja Pak, saya memilikinya. Berikut adalah dokumentasi sekaligus rekaman suara saat Pak Sumanto melakukan korupsi. Baik, apabila kasus ini tidak benar alias hoax, apakah Anda siap untuk kami berikan sanksi? Tentu saja Pak, saya siap menerima segala konsekuensinya. Baiklah, segala percakapan ini saya rekam. Jikalau Anda berbohong, ada bukti yang menunjukkannya. Kasus ini akan kami tindak lanjuti, jadi silahkan tunggu info dari KPK selanjutnya. Baik, terima kasih Pak. Permisi Pak, Pak, Anda sekarang masuk ke daftar pencarian orang. Anda dilaporkan soal kasus korupsi Pak. Siapa yang lapor? Berani-beraninya. Anda dilaporin sama Imam Pak. Iman. Pecat Iman sekarang juga. Jo, putuskan segala koneksi saya ke seluruh Indonesia. Malam ini juga saya berangkat ke luar negeri. Siap Pak. Aura, tolong kesini sebentar. Permisi Bu, ada apa ya? Bu mau manggil saya? Tolong panggilkan Imam untuk ke ruangan saya sekarang. Baik Bu. Woi Mam, Oh ya apaan? lo dipanggil tuh ke ruangan Bu Tari. Hah? Gue dipanggil? Bu tadi manggil gue ya? Gue salah apa ya? Mana gue tahu, udah samperin aja sana. Udah dah, gue tewe ya. Assalamualaikum Bu Tari. Maaf, ada apa yang memanggil saya? Duduk. Kamu dipecat. Entah apa yang kamu lakukan kepada Pak Sumanto. Sampai kemarin dia nelpon saya untuk mecat kamu. Hah? Kok saya dipecat Bu? Ibu gak bercanda kan? Gila aja kamu. Emang ada tampak-tampak bercandanya di muka saya? Maaf Bu. Sudah, bereskan tempat kamu dan keluar dari perusahaan ini. Bu tolong Bu, saya akan perbaiki kesalahan saya Bu. Keluar, Imam. Setelah SDP mengetahui bahwa dirinya sudah menjadi buronan, maka SDP pun segera melarikan dirinya ke luar negeri yang membuat kasus ini diberhentikan. Walaupun pihak kepolisian dan KPK Indonesia telah bekerja sama dengan pihak luar negeri, namun karena segala koneksi internet dari SDP diputuskan yang membuat para pihak kehilangan jejak SDP. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kedatangan saya ke sini untuk memberitahu bahwa ada dugaan kasus korupsi atas nama Sumanto Damarputra kembali diungkit dan saya tidak dapat menangani kasus ini sendirian. Maka dari itu, saya meminta bantuan pihak kepolisian untuk menangani kasus ini. Baik, saya terima kasus ini. Saya akan mengirim orang-orang saya untuk menyelidiki dan mengawasi tersangka. Baik, terima kasih Pak. Siang, apa betul ini dengan kediaman Bapak Sumanto Damarputra? Iya betul Pak. Bisa saya bertemu dengan beliau? Baik, akan saya panggilkan Pak. Mohon tunggu sebentar Pak. Bapak cari saya. Iya, Anda kami tangkap karena dugaan kasus korupsi. Ini surat penangkapannya. Pak, saya bisa buktikan bahwa ini saya kena fitnah. Saya tidak melakukannya, Pak. Buktikan di pengadilan nanti.
Baik, sidang pada tanggal 12 Agustus 2022 dimulai. Nama saudara tersangka siapa? Ya, Yang Mulia, saya bernama Sumanto Damar Putra. Apakah terdakwa didampingi penasihat hukum? Didampingi Yang Mulia. Siapa nama penasihat hukum Anda? Mikaela Esa Yang Mulia. Baik, apakah benar Anda melakukan korupsi hingga 7,8 triliun rupiah? Anda tahu, mengkorupsi uang negara hukumannya adalah 10 tahun penjara atau bahkan bisa dihukum mati. Saya tidak melakukannya Yang Mulia, ini semua fitnah. Apa Anda memiliki bukti bahwa Anda tidak bersalah? Punya Yang Mulia, bukti tersebut ada di penasihat hukum saya. Ini Yang Mulia. Baik, saya ingin bertanya kepada saksi. Silakan Yang Mulia. Apakah benar Anda melihat terdakwa melakukan korupsi? Saya benar-benar melihatnya dengan mata kepala saya. Namun karena dengan bukti dari mata kepala saya saja tidak cukup, maka saya mengumpulkan dokumentasinya Yang Mulia. Apakah Anda didampingi penasihat hukum? Tentu saja Yang Mulia. Siapa nama penasihat hukum Anda? Tamariandi Esa Yang Mulia. Baik, apakah Anda membawa bukti-bukti tersebut? Tentu saja saya bawa Yang Mulia, ini buktinya. Baik, untuk Anda Mikaela SH dipersilahkan. Baik, karena hakim tadi sudah bilang bahwa hukuman yang diterima adalah hukuman penjara selama 10 tahun penjara, tapi sesuai dengan pasal 1, setiap narapidana dapat diberikan pengurangan masa pidana apabila yang bersangkutan telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Tetapi dia harus melakukan perbuatan jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga permasyarakatan sesuai dengan pasal pertama. Tetapi Bapak Sumanto tidak melakukan apapun seperti pada yang tercantum pada pasal pertama tersebut. Tapi kan Bapak Sumanto adalah pengusaha kelapa sawit. Semua orang juga menggunakan minyak goreng kan? Kita semua tahu bahwa tanpa kelapa sawit adalah bahan utama minyak goreng, dan tanpa minyak goreng kita semua mungkin tidak bisa menggoreng segala hal yang menggunakan minyak goreng. Bukankah itu termasuk ke dalam bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan? Memang benar, kita tanpa minyak goreng tidak bisa makan apa-apa. Saya pribadi juga tidak bisa makan seperti ayam, ikan, dan lain sebagainya. Kalau Anda tahu akan hal itu, mengapa Anda masih membantah bahwa itu bukan bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan? Memang benar, minyak goreng sangat penting bagi kehidupan manusia saat ini. Tetapi korupsi yang Bapak Sumanto lakukan sudah sangatlah banyak. Nilainya bahkan sampai 7,8 triliun rupiah. Uang sebanyak itu dapat membuat negara atau masyarakat Indonesia setidaknya cukup dalam untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Mungkin minyak goreng Anda sangat penting, tetapi apabila tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, untuk apa minyak goreng itu? Tidak ada bergunanya sama sekali. Lagi pula, pada pasal 2, narapidana dan anak pidana yang dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran tata tertib lembaga permasyarakat dalam kurun waktu yang dipertengah pada masa pemberian remisi. Dan Bapak Sumanto udah sangat lama dicari oleh KPK, sehingga tidak ada untuk pengurangan penjara. Tapi kan Bapak Sumanto sudah berjasa bagi negara. Sudah cukup. Baik, dalam pengamatan kami para hakim, terdakwa yang bernama Sumanto Damar Putra terbukti bersalah. Hukuman bagi terdakwa yang bersalah adalah menurut pasal-pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dinyatakan terdakwa. Terdakwa Sumanto Damar Putra terbukti bersalah dan segala dokumentasi dari saksi benar. Hukuman bagi terdakwa adalah hukuman seumur hidup dengan denda 900 juta rupiah. Sidang ditutup. Itulah kisah dari barisan para koruptor. Sesungguhnya kita sebagai manusia haruslah memiliki rasa syukur yang tinggi agar keserakahan dan ketidakjujuran tidak mudah menggoda hati kecil kita.